We are the river, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ferdita Febriela Putra Anwar dengan nomor 332. Saya dari BRI Praksis, Brigade Palang Merah Remaja SMA Negeri 11 Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang kepemimpinan. Sampaikan agar kerjasama tetap terjaga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kalian tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan dan pemimpin? Jadi, kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi orang lain dengan cara melalui komunikasi. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi kepada orang lain maupun dirinya sendiri. Adapun fungsi-fungsi dari kepemimpinan, yaitu yang pertama, perencanaan, kedua, proyeksi ke depan, ketiga, pengembangan loyalitas, keempat, pengawasan, kelima, pengambilan keputusan, keenam, pemeliharaan, dan ketujuh, menjalankan tugas. Lalu, apa sih yang dapat kita lakukan agar kita bisa memberikan motivasi dan pengaruh kepada orang lain layaknya seorang pemimpin? Jadi, kita dapat menyampaikan pesan, yaitu sebuah proses seperti berbicara, berdiskusi, dan lain-lain. Dan pada saat itu, kita sedang melakukan sebuah proses yang dinamakan sebagai komunikasi. Jadi, komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian pesan, gagasan, dan harapan kepada orang lain dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Dan di dalam komunikasi ada dua unsur yang harus ada, yaitu adanya komunikator dan komunikan. Komunikator adalah seseorang penyampai pesan dan komunikan adalah seseorang yang menerima pesan. Di sini saya sedang membawa dua karakter, yaitu Bayu sebagai komunikator dan Lani sebagai komunikan. Mereka berdua akan membantu kita untuk memahami materi kita yang selanjutnya, yaitu cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi itu ada dua, yaitu yang pertama, komunikasi verbal, dan yang kedua, komunikasi nonverbal. Pada komunikasi verbal adalah komunikasi yang cara penyampaiannya disampaikan melalui lisan ataupun tulisan. Contohnya, Bayu ingin meminta tolong kepada Lani untuk mengambilkan sapu yang ada di depan Lani. Maka Bayu berkata, "Lani, saya minta tolong kepadamu untuk mengambilkan sapu yang ada di depanmu." Dan yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang cara penyampaiannya disampaikan melalui bahasa isyarat, bahasa tubuh, gerak tubuh, dan lain sebagainya. Dan pada komunikasi ini, Bayu dapat meminta tolong kepada Lani dengan menunjuk sapu yang ada di depan Lani. Komunikasi itu juga ada faktor pendukung dan penghambatnya loh. Apa sih faktor pendukung pada komunikasi? Yaitu yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, kenali orang lain. Yang ketiga, mau mendengarkan. Yang keempat, memberi pertanyaan yang jelas. Yang kelima, memberi umpan balik. Yang keenam, mau membuka diri. Adapun faktor-faktor penghambat di dalam komunikasi. Yang pertama, egois. Yang kedua, pemarah. Yang ketiga, lingkungan yang buruk. Yang keempat, suka membeda-bedakan status sosial. Dan yang kelima, adanya permusuhan. Komunikasi ini merupakan hal yang terpenting yang harus ada di dalam kerjasama yang menghubungkan antara pemimpin dan anggota maupun anggota satu dengan anggota lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kerjasama merupakan suatu usaha oleh perorangan ataupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.
Tentunya terdapat banyak manfaat di dalam kerjasama loh. Apa sih manfaat-manfaat itu? Di antaranya adalah mempermudah mencapai tujuan. Yang kedua, melatih keberanian diri untuk mengambil resiko. Yang ketiga, mengurangi stres. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi. Dan yang kelima, mendatangkan ide yang besar. Selain manfaat, ada pun faktor pendukung di dalam kerjasama. Faktor pendukung kerjasama adalah 1. Menghargai. Yang kedua, paham tujuan bersama. Yang ketiga, saling terbuka. Yang keempat, ada yang mau menjadi koordinator. Dan ada pun faktor penghambat di dalam kerjasama, yaitu yang pertama, tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ingin menang sendiri atau egois. Yang ketiga, curiga atau suka mencurigai. Yang keempat, tidak bisa membedakan antara kerjasama dan sama-sama kerja. Loh, lalu apa sih perbedaan kerjasama dan sama-sama kerja? Jadi, kerjasama merupakan satu pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama. Sedangkan sama-sama kerja merupakan satu pekerjaan yang dipecah dan dikerjakan sendiri-sendiri oleh individu sehingga tidak ada hubungannya dengan individu lain. Kepemimpinan ini juga ada keterkaitannya dengan PMR loh teman-teman. PMR adalah organisasi binaan PMI. Pada PMR Wira berperan sebagai peer educator, yaitu pendidik sebaya perilaku hidup sehat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pemimpin yang baik bukan hanya seseorang yang pandai dalam berpidato, public speaking yang bagus, dan citranya disukai oleh banyak masyarakat. Tetapi, dalam mendukung pemimpin yang baik, harus ada komunikasi dan kerjasama yang baik pula. Maka dari itu, marilah mulai dari sekarang kita bangun komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya Farita Febrola Putra Anwar dengan nomor 332. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.